Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova. Bab 129. Tatapan Axel kepada Shania. Di tempat lain, Shania yang saat ini sedang beranjak menuju ke sebuah kafe untuk sekedar melepas penat dan makan siang baru keluar dari mobilnya. Namun karena setelah hubungannya malam itu dengan Max, Shania menjadi agak sedikit frontal dan terlihat sembrono dalam hal apapun. Maka Shania tidak terlalu melihat jalan ketika berjalan menuju ke sebuah kafe itu. Bruk! Dan hingga akhirnya, tanpa disengaja, Shania menabrak seorang pria yang juga sedang berjalan memasuki kafe itu dari arah belakang. Akibat dari sikap sembrono Shania yang terburu-buru dengan tidak fokus, sehingga pikirannya melayang dengan langkah kaki yang terus maju hingga mengakibatkan menabrak seseorang dan membuat seseorang itu terjatuh, bahkan sampai wajahnya tergores lantai. Gumam seorang pria yang belum diketahui wajahnya oleh Shania yang saat ini masih di belakang pria yang terjatuh itu. "Maaf," ucap Shania sembari menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena menyadari keteledorannya dan melamun di sembarangan tempat sampai membahayakan orang lain. Dengan langsung beringsut dan membantu pria yang terjatuh itu, Shania pun dikejutkan oleh orang yang ditabraknya yang tidak lain adalah Axel. "Kau?" lirih Shania. "Aduh, pedih sekali," gumam Axel. Ya, saat ini Axel memang sudah kembali ke negara ini. Namun karena masih belum sepenuhnya move on dari Kiara, maka pria itu memilih untuk tinggal di apartemen, sekedar menikmati masa liburannya sebelum kembali ke negara tetangga untuk melanjutkan studinya dengan Sherin. Kebetulan kafe yang dikunjungi Shania sangat dekat dengan apartemen Axel, begitupun kantor Shania juga. Dan memang kafe itu juga sudah menjadi langganan tempat makan siang dan istirahat Shania selama ini. Biar aku obati kamu. Di mobilku ada alat P3K, ucap Shania setelah membantu Axel bangun dan mendudukkannya di salah satu kursi yang ada di kafe tersebut. Axel hanya mengangguk. Setelah itu, Shania pun meninggalkan tempat itu untuk mengambil kotak P3K yang ada di mobilnya. Tidak butuh waktu lama, gadis itu sudah kembali di hadapan Axel. "Di sini banyak orang. Bagaimana jika kau mengobati lukaku di taman belakang saja? Aku malu," ucap Axel. "Oke, baiklah," jawab Shania. Shania pun dengan cekatan langsung menuntun Axel dengan memegang lengannya menuju ke taman belakang di kafe tersebut. Ketika Shania menuntun Axel dengan memegang lengannya, Axel malah mengamati Shania dari atas karena memang tinggi badan antara Shania dan juga Axel lumayan jauh berbeda. "Hati-hati," ucap Shania. Sebenarnya Axel juga bisa berjalan sendiri tanpa susah payah dituntun oleh Shania, karena yang terluka hanya bagian wajah dan juga punggung tangan yang terkena lantai. Namun karena gadis itu refleks menuntunnya, maka Axel pun tidak menolaknya. Apalagi setelah diamati, Shania juga mempunyai wajah yang tidak kalah cantik dengan Kiara. Walau terlihat jauh lebih dewasa daripada Kiara, namun di mata lelaki tetap saja Shania cantik. "Kau bisa mengobatiku?" tanya Axel. "Tentu saja. Duduk diam dan aku akan mengobatimu," ucap Shania. Axel pun patuh ketika tangan Shania mulai mengusap dengan cara perlahan di bagian wajah tampannya yang masih nampak remaja karena memang Axel seumuran dengan Kiara. Hanya selisih 1 tahun 10 bulan saja dengan Kiara. Axel pun tidak membuang-buang kesempatan untuk menatap lekat ke arah Shania ketika gadis itu mengobatinya dengan jarak yang lumayan dekat. Sehingga saat ini Axel benar-benar bisa mengamati wajah cantik Shania. Cantik dan terlihat dewasa, perhatian dan juga teliti. Sepertinya dia juga sudah bekerja.
dan itu memperlihatkan jika dia adalah wanita mandiri. Batin Excel. Entah mengapa perasaannya mengalir dan bermonolog seorang diri di hatinya, seolah mulai melihat sisi lebih dari seorang Shania yang pernah dia temui di acara makan malam yang diadakan oleh Jiro hampir 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba Excel berteriak kuat ketika merasakan pedih di bagian luka yang dibersihkan terlebih dahulu oleh Shania dengan cairan alkohol. "Maaf," ucap Shania yang langsung meniupi bagian luka Excel yang terasa sakit. Dan perlakuan Shania berhasil membuat seorang Excel nyaman dengan semua itu, seolah merasa terlindungi dan diperdulikan. Tanpa sadar, Excel tersenyum ketika melihat respon Shania yang refleks meniupi bagian lukanya. "Kau berbohong padaku," ucap Shania ketika melihat senyum Excel kepadanya. "Bagaimana mungkin aku bohong?" sahut Excel. "Lalu kenapa kau tersenyum kepadaku setelah berteriak kesakitan? Jangan membohongiku karena aku tahu itu. Dan sekarang karena kau sudah membohongiku, maka selanjutnya obati saja sendiri lukamu," ucap Shania yang tiba-tiba merasa kesal dengan Excel. Gadis itu pun langsung bangkit dan meninggalkan Excel seorang diri di sana. Namun sebelum Shania benar-benar pergi, Excel kembali berteriak kesakitan. "Aduh, aku perlu mencarimu jika luka ini berinfeksi untuk meminta ganti rugi. Berikan alamatmu agar aku bisa menemukanmu." "Enak aja mau main kabur sembarangan," ucap Excel. Dan dengan cepat Shania pun membuka tas kecilnya untuk mengambil kartu namanya agar bisa segera pergi dari tempat itu. Karena seketika itu juga moodnya langsung berantakan saat melihat senyuman Excel sembari menatapnya. "Itu alamat kantorku," ucap Shania sembari menyodorkan kartu nama kepada Excel tanpa melihatnya sedikit pun.